Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami, sebab tidak ada nama seindah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh indah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara adalah orang yang spesial di hati Tuhan. Sebagaimana ditulis oleh Nabi Yesaya dalam pasal 49:16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Hanya orang spesial di hati Tuhan yang namanya ditulis di tangan Tuhan. Siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesaya? Yang dimaksud oleh Yesaya adalah bangsa pilihannya, orang Israel. Jadi apa hubungannya dengan Bapak Ibu Saudara? Tahukah saudara, tulisan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa terpilih, umat punyaan Tuhan. Kamu adalah imamat yang rajani bagi Tuhan. Ini berbicara tentang saudara yang dipilih di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus yang saudara imani, saudara juga adalah orang spesial di hati Tuhan. Dan oleh sebab itu, karena engkau adalah orang spesial, Yesaya 46 ayat 3 berkata begini, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal di keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah perjanjian Tuhan kepada umatnya. Yesaya menulis kitab ini dalam nubuatan-nubuatannya di masa tua. Ia berbicara tentang keadaan daripada orang-orang Israel dalam masa pembuangan, dan bahwa akan terbukti satu saat Allah yang memilih mereka, Allah yang memanggil mereka, Allah yang menetapkan mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab sepanjang umur hidup mereka. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada waktu itu orang Israel mulai berbalik hatinya dari Tuhan kepada dewa-dewa asing yang disembah oleh Babel, Persia, dan sebagainya di sekitar mereka. Mereka berpikir dewa-dewa ini adalah dewa-dewa yang hebat karena terbukti mereka diserang dan dikalahkan oleh bangsa-bangsa tersebut. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa dewa mereka adalah lebih dahsyat daripada Allahnya Israel. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, dewa-dewa yang mereka sembah, yaitu dewa Bel, di dalam kitab Yeremia pasal 50, itu merupakan dewa tertinggi dari Babel. Juga ada dewa Nebo yang disembah sebagai dewa pengetahuan atau astronomi. Dewa-dewa ini ternyata satu saat terbukti tidak bisa melindungi mereka
dari kebenaran. Karena Tuhanlah yang menentukan sejarah bangsa-bangsa, sejarah setiap orang. Jadi Tuhan mengingatkan mereka jangan pernah beralih kepada dewa-dewa lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa dewa yang mereka sembah di Babel ataupun di Persia pada waktu itu adalah dewa pelindung. Tapi ternyata akan terbukti satu saat bahwa dewa pelindung yang mereka sembah sebagai dewa tertinggi mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari hukuman Tuhan. Dikatakan lebih jauh bahwa dewa-dewa ini, yaitu patung-patung, diangkut oleh lembu, digendong oleh lembu, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain ketika mereka diserang oleh Persia. Ketika Tuhan menghancurkan kerajaan-kerajaan mereka, tidak ada satu dewa pun yang bisa menyelamatkan. Tetapi dengarkan firman Tuhan. Bagi umat kepunyaan Tuhan seperti saudara, justru saudara yang digendong oleh Tuhan. Bukan saudara yang menggendong Tuhan. Bukan saudara yang mengangkut-angkut Tuhan. Tapi Tuhanlah yang menggendong saudara sampai masa tua. Jadi menghadapi situasi-situasi dunia saat ini di mana orang berpikir bahwa ada hal-hal lain, ada kekuatan, ada kuasa-kuasa lain yang dapat menjamin kehidupanmu. Itu adalah pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang sangat keliru. Itu adalah kesesatan pikiran manusia saat ini. Karena berpikir bahwa ilmu pengetahuan, kekayaan, pangkat, jabatan, dan segala sesuatu yang dianggap mampu menyelamatkan manusia, ternyata tidak dapat melindungi. Kalau Tuhan yang berkehendak atas hidup seseorang, maka Tuhan akan menghentikan apa yang dirancangkan oleh manusia. Tapi kalau Tuhan punya kehendak untuk membuat terjadi sesuatu yang dirancangkannya bagi manusia, maka itu pasti terjadi. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Itulah Tuhan yang saudara sembah. Jadikanlah Tuhan Allah yang saudara sembah di dalam Kristus Yesus, yang saudara percayai, menjadi Tuhan yang akan menuntun saudara, memelihara saudara, bahkan menggendong saudara. Entah saudara kuat, entah saudara tidak kuat lagi menghadapi perjalanan hidup iman saudara. Percayalah, seumur hidup saudara, dari saudara di dalam kandungan, saudara lahir, sampai saudara pulang kembali kepada Allah, saudara tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Bahkan dikatakan oleh ayat lain, dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya. Oleh sebab itu, apa dasarnya saudara takut dan khawatir menghadapi kehidupan? Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Galatia dalam pasal 3 ayat 26 sampai 29. Saya ingin membaca ini untuk saudara. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, engkau berhak menerima janji Allah bahwa engkau adalah orang yang akan terus digendong oleh Allah. Saudara adalah orang yang spesial di hati Allah. Efesus 2 ayat 8, kita telah menerima kasih karunia dan telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Saudara digendong Tuhan, itu bukan karena hasil usahamu. Saudara dipelihara Tuhan, itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena kebaikanmu,
tetapi itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Sebab itu percayalah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan persoalanmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Tuhan pasti menggendong engkau. Tuhan pasti memelihara engkau sampai masa tuamu. Tuhan pasti memelihara engkau sampai kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah bersemangat. Tetaplah percaya. Tetaplah optimis. Karena engkau spesial di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadikan kami spesial. Bukan karena kami baik, bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang telah berkenan memilih kami, menjadikan kami spesial, menjadi anak-anak Allah, terhubung dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, karena Engkau pasti memelihara kami dan menjaga kami di sepanjang umur hidup kami. Apapun yang terjadi, tidak ada satu apapun terjadi tanpa kendali Tuhan. Terpujilah Tuhan, ini doa dan syukur kami. Berkati, lawat setiap pribadi yang membutuhkan Engkau saat ini. Yakinkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Lawatlah setiap umat-Mu yang membutuhkan lawatan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu yang menjawab mereka, mengubah hidup mereka, dan menyelamatkan mereka dari murka Allah yang akan datang. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, haleluya, amin.